Salam dan bahagia teman-teman dan ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas A akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai identifikasi bahaya dan risiko di Pamela Supermarket. Nah, dengan saya sendiri, Galuh Lapia, dan teman-teman yang nantinya akan juga memperkenalkan diri. Nah, ketiga atau keselamatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Nah, ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja dan PP Nomor 50 Tahun 2012 mengenai SMK 3. Melalui observasi ini kami mengidentifikasi beberapa potensi bahaya yang menimbulkan risiko bagi pekerja maupun pelanggan di Pamela Supermarket ini. Kondisi secara umum di Pamela Supermarket ini memiliki aktivitas operasional yang cukup padat setiap harinya. Di dalamnya terdapat beberapa area seperti area rak barang, gudang, kasir, dan area parkir yang tentunya selalu ramai. Selain itu, terdapat aktivitas bongkar muat barang yang dilakukan secara rutin, baik itu dari stok ke rak maupun dari gudang ke rak. Jadi ini sangat banyak sekali kardus-kardus berserakan. Nah, berdasarkan hasil observasi kami ini masih ditemukan beberapa kondisi dan fasilitas yang kurang aman sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja maupun gangguan keselamatan bagi pelanggan. Nah, ini juga akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai risiko apa saja dan apa saja hasil dari identifikasi kami kemarin. Perkenalkan, saya Junia Hasanah. Di slide ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh potensi bahaya yang ditemukan di area Pamela Supermarket. Yang pertama, ada tumpukan kardus yang sejajar dengan kepala pekerja. Ini berbahaya karena kardus bisa jatuh dan mengenai kepala pekerja atau bahkan mengenai kepala pelanggan. Yang kedua, debu pada rak barang. Debu yang menumpuk dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan, apalagi bagi orang yang memiliki alergi atau gangguan pernapasan. Lalu ada kabel berserakan di area bermain anak. Ini cukup berbahaya karena dapat membuat anak-anak atau pengunjung tersandung. Kemudian, instalasi AC yang digantung menggunakan kawat. Jika pemasangnya tidak kuat, AC bisa jatuh dan membahayakan orang di bawahnya. Dan yang terakhir, kerumunan pelanggan di area kasir. Kondisi ini dapat menyebabkan antrian tidak teratur, resiko dorong-dorongan, dan menghambat jalur evakuasi jika terjadi keadaan darurat. Jadi, dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat bahwa potensi bahaya di tempat kerja atau area publik harus diperhatikan agar keamanan dan kenyamanan pengunjung maupun pekerja tetap terjaga. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Pada slide ini saya menjelaskan tentang risiko fatal yang ditimbulkan baik bagi pekerja maupun pengunjung yang sedang berbelanja. Ada 5 poin kritis yang berhasil kami petakan. Yang pertama yaitu cedera kepala. Ini bisa terjadi kalau barang-barang di rak atas tidak ditata dengan benar dan tiba-tiba jatuh menimpa orang di bawahnya. Yang kedua yaitu gangguan pernapasan dan iritasi mata. Hal ini biasanya dipicu oleh debu atau sirkulasi udara yang buruk di area kerja. Kemudian yang ketiga, tersandung atau terkena sengatan listrik. Ini biasanya disebabkan oleh kabel-kabel yang melintang tanpa pengaman atau instalasi listrik yang ceroboh, yang mengakibatkan orang terjatuh atau tersengat. Yang keempat, cedera kepala berat akibat AC jatuh. Ini salah satu risiko struktural yang sangat berbahaya jika maintenance atau pemasangan unit pendingin ruangan tidak diperhatikan kekuatannya. Yang kelima, yaitu sesak napas terinjak. Kondisi ini sangat rawan terjadi di area kasir atau promosi ketika antrian sangat ramai dan terjadi kepanikan. Slide selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu analisis hasil observasi yang kami lakukan di lapangan. Di sini kami menemukan akar masalah mengapa risiko tadi bisa muncul. Yang pertama, karena penataan barang masih kurang aman. Kami masih melihat ada barang-barang berat yang ditaruh di posisi rawan, jatuh atau melebihi kapasitas rak. Kemudian kebersihan beberapa area belum optimal. Di beberapa sudut atau koridor, aspek kebersihan lingkungan masih kurang dijaga, yang memicu masalah pernapasan tadi. Kemudian risiko meningkat karena supermarket sangat ramai. Ketika lonjakan pengunjung, terjadi ruang gerak menjadi sempit dan potensi kecelakaan kerja otomatis naik berkali-kali lipat. Kemudian, pengawasan keselamatan masih perlu ditingkatkan. Poin terakhir ini menjadi kunci. Manajemen toko atau petugas kebersihan atau keamanan perlu lebih ketat dan sigap dalam mengawasi potensi bahaya sebelum menjadi kecelakaannya. Kenalkan, nama saya Fauzan Rizkula. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko di Pamela Supermarket. Pengendalian risiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Beberapa langkah yang dapat dilakukannya itu, yang pertama, menyusun barang sesuai batas aman agar tidak mudah jatuh dan membahayakan pekerja maupun pelanggan. Yang kedua, membersihkan debu secara rutin supaya area kerja tetap bersih dan sehat. Yang ketiga, merapikan kabel pada area kerja agar tidak menyebabkan orang tersandung.
Yang keempat, memperbaiki instalasi fasilitas yang rusak untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang kelima, mengatur area antrian pelanggan supaya lebih tertib dan nyaman. Nah, berdasarkan hasil observasi ini, masih ditemukan beberapa potensi bahaya di pamela supermarket yang dapat membahayakan pekerja maupun pelanggan. Oleh karena itu, penerapan K3 perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, dan dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selebihnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sampai saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salam.